Selamat pagi bagi siswa-siswi sekalian. Kita melanjutkan pertemuan ke-14, yang mana sebelumnya kita di pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Dan untuk pertemuan ke-14 ini kita akan melanjutkan yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Daftar menu utama kita adalah untuk pelajaran kita hari ini yaitu pertemuan ke-14, yaitu ada 4 menu. Yang pertama itu kompetensi dasar, yang kedua itu tujuan, yang ketiga itu materi, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah evaluasi. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, yaitu memahami keunggulan dan keterbatasan ruang dalam penawaran dan permintaan, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di negara-negara ASEAN. Kita masuk ke menu kedua yaitu tujuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi, dan yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis pelaku ekonomi, serta yang ketiga, menganalisa hubungan dan peran pelaku ekonomi. Menu yang ketiga yaitu materi, pengertian pelaku ekonomi. Coba ada yang bisa menjawab apa itu pelaku ekonomi? Baiklah, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, baik kegiatan ekonomi penjualan ataupun pembelian. Dan yang selanjutnya yaitu 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang mulai dari yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga ada 2. Yang pertama yaitu sebagai konsumen, yaitu dengan cara mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Yang kedua, peran rumah tangga yang kedua dari rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu alam atau lahan, modal, tenaga kerja, serta kewirausahaan atau keahlian. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Peran rumah tangga perusahaan atau produsen yang pertama yaitu sebagai produsen adalah memproduksi barang dan jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Lalu yang kedua yaitu sebagai distributor atau penyalur. Rumah tangga perusahaan yaitu sebagai penyalur, yaitu penyalur faktor produksi baik barang dan atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Peran rumah tangga perusahaan yang kedua sebagai pengguna produksi, contohnya sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen, yang mana sebagai balas jasa atas faktor produksi ini, rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji
pada rumah tangga konsumen. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Dapat kalian amati dua garis panah bagian bawah menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK di pasar output atau pasar barang. Rumah tangga produsen memberikan barang atau jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya rumah tangga konsumen memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga produsen atau perusahaan. Dua garis panah di bagian atas menunjukkan hubungan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen di pasar faktor produksi. Rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Rumah tangga produsen atau perusahaan memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Imbalan ini berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan atau laba. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tiga peran penting. Yang pertama, regulator atau pengatur dalam perekonomian. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lainnya adalah menentukan besarnya pajak. Yang kedua, sebagai konsumen, seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Yang ketiga, sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa di negara kita, salah satunya berbentuk BUMN atau badan usaha milik negara yang berperan sebagai rumah tangga produsen. Contoh BUMN adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PLN, perusahaan listrik negara. Yang terakhir atau yang keempat, rumah tangga luar negeri memiliki 4 peran. Yang pertama yaitu sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, yang ketiga sebagai investor, dan yang keempat sebagai tenaga ahli. Jadi, peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan negara Jepang. Terima kasih. Pertemuan kita telah berakhir, yaitu pertemuan ke-14 tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Bagi siswa-siswi, di sini ada evaluasi, 3 evaluasi. Silakan dijawab. Untuk jawabannya boleh dituliskan di kolom komentar atau dikirimkan ke WhatsApp Bapak. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.